Apakah reflux asam lambung, GERD atau gastroesophageal reflux disease menyebabkan kematian? Bagaimana membedakan sakit serasa terbakar di ulu hati atau heartburn akibat serangan jantung dengan sakit ulu hati akibat GERD? Bagaimana kita mengatasi sakit ulu hati di malam hari? Untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut, ada baiknya kita membahas secara mendalam apa itu GERD, beda gejala serangan jantung dengan GERD, dan cara mengatasi heartburn yang menyerang di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan ini 2 kali seminggu. Untuk itu yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. GERD, gastroesophageal reflux disease. GERD terjadi ketika asam lambung sering mengalir kembali ke tabung yang menghubungkan mulut dan perut atau kerongkongan. Reflux asam lambung dapat mengiritasi lapisan kerongkongan Anda. Gejala: tanda umum dan gejala GERD meliputi sensasi terbakar di dada, heartburn biasanya setelah makan yang mungkin lebih buruk di malam hari, nyeri dada, kesulitan menelan, regurgitasi makanan atau cairan asam, sensasi ada benjolan di tenggorokan. Jika Anda mengalami reflux asam lambung pada malam hari, Anda mungkin juga mengalami batuk kronis, radang tenggorokan, asma baru atau yang memburuk, tidur terganggu. Penyebab GERD disebabkan oleh reflux asam lambung yang sering. Saat Anda menelan, pita otot melingkar di sekitar bagian bawah kerongkongan Anda atau sphincter oesophagus bagian bawah rileks untuk memungkinkan makanan dan cairan mengalir ke perut Anda. Kemudian sphincter menutup lagi. Jika sphincter rileks secara tidak normal atau melemah, asam lambung dapat mengalir kembali ke kerongkongan Anda. Reflux asam yang terus-menerus ini mengiritasi lapisan kerongkongan Anda, seringkali menyebabkan peradangan. Gastritis atau MAH. Gastritis adalah istilah umum untuk sekelompok kondisi dengan satu kesamaan: peradangan pada lapisan lambung. Peradangan gastritis paling sering merupakan akibat dari infeksi bakteri yang sama yang menyebabkan sebagian besar sakit MAH. Penggunaan obat pereda nyeri tertentu secara teratur dan minum terlalu banyak alkohol juga dapat menyebabkan gastritis. Gastritis dapat terjadi tiba-tiba atau akut gastritis, atau muncul perlahan seiring waktu atau gastritis kronis. Dalam beberapa kasus, gastritis dapat menyebabkan bisul dan pembengkakan yang menyebabkan risiko kanker perut. Bagi kebanyakan orang, bagaimanapun, gastritis biasanya tidak serius dan membaik dengan cepat dengan pengobatan. Gejala: tanda dan gejala gastritis atau MAH antara lain sakit atau nyeri yang menggerogoti atau terbakar, gangguan pencernaan di perut bagian atas Anda yang mungkin menjadi lebih buruk atau lebih baik dengan makan, mual, muntah, perasaan penuh di perut bagian atas setelah makan. Gastritis tidak selalu menimbulkan tanda dan gejala. Penyebab gastritis adalah peradangan pada lapisan lambung, kelemahan atau cedera pada penghalang berlapis lendir yang melindungi dinding perut Anda, memungkinkan cairan pencernaan Anda merusak dan mengobarkan lapisan perut Anda. Sejumlah penyakit dan kondisi dapat meningkatkan risiko gastritis, termasuk penyakit Crohn dan sarkoidosis, yaitu suatu kondisi di mana kumpulan sel inflamasi tumbuh di dalam tubuh. Serangan jantung atau infark miokard. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke jantung tersumbat.
Penyumbatan paling sering adalah penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain yang membentuk plak di arteri yang memberi makan jantung atau arteri koroner. Terkadang plak bisa pecah dan membentuk gumpalan yang menghalangi aliran darah. Aliran darah yang terputus dapat merusak atau menghancurkan bagian dari otot jantung. Gejala, tanda dan gejala serangan jantung yang umum meliputi tekanan, sesak, nyeri, atau sensasi meremas, atau sakit di dada atau lengan Anda yang dapat menyebar ke leher, rahang, atau punggung Anda. Mual, gangguan pencernaan, mulas atau sakit perut, sesak napas, keringat dingin, kelelahan, pusing atau pening mendadak. Gejala serangan jantung bervariasi. Tidak semua orang yang mengalami serangan jantung memiliki gejala yang sama atau memiliki tingkat keparahan gejala yang sama. Beberapa orang mengalami nyeri ringan, orang lain memiliki rasa sakit yang lebih parah. Beberapa orang tidak memiliki gejala. Bagi yang lain, tanda pertama mungkin serangan jantung mendadak. Namun, semakin banyak tanda dan gejala yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda mengalami serangan jantung. Penyebab serangan jantung terjadi ketika satu atau lebih arteri koroner Anda tersumbat. Seiring waktu, penumpukan timbunan lemak termasuk kolesterol membentuk zat yang disebut plak yang dapat mempersempit arteri atau aterosklerosis. Kondisi ini yang disebut penyakit arteri koroner menyebabkan sebagian besar serangan jantung. Selama serangan jantung, plak dapat pecah dan menumpahkan kolesterol dan zat lain ke dalam aliran darah. Bekuan darah terbentuk di tempat pecahnya. Jika gumpalan besar, dapat menghalangi aliran darah melalui arteri koroner, membuat jantung kekurangan oksigen dan nutrisi atau iskemia. Anda mungkin mengalami penyumbatan total atau sebagian dari arteri koroner. Penyumbatan total berarti Anda mengalami infak miokard dengan elevasi ST. Penyumbatan parsial berarti Anda mengalami infak miokard non-ST elevasi. Diagnosis dan pengobatan mungkin berbeda tergantung pada jenis yang Anda alami. Penyebab lain dari serangan jantung adalah kejang arteri koroner yang menutup aliran darah ke bagian otot jantung. Menggunakan tembakau dan obat-obatan terlarang seperti kokain dapat menyebabkan kejang yang mengancam jiwa. Infeksi COVID-19 juga dapat merusak jantung Anda dengan cara yang mengakibatkan serangan jantung. Beberapa serangan jantung menyerang tiba-tiba, tetapi banyak orang memiliki tanda dan gejala peringatan berjam-jam, berhari-hari, atau berminggu-minggu sebelumnya. Peringatan paling awal mungkin berupa nyeri dada berulang, atau tekanan atau angina yang dipicu oleh aktivitas dan berkurang dengan istirahat. Angina disebabkan oleh penurunan sementara aliran darah ke jantung. Bisakah refluks asam lambung membunuh Anda? Refluks asam lambung itu sendiri tidak mengancam jiwa. Tetapi refluks asam lambung kronis dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius dan berpotensi mengancam jiwa. Bisakah GERD menyebabkan orang tersedak sampai mati dalam tidurnya? Tidak ada kasus yang dilaporkan tentang seseorang yang tersedak sampai mati dalam tidurnya karena refluks asam lambung atau GERD. Tetapi GERD bisa menyebabkan asam lambung masuk ke paru-paru yang bisa menyebabkan batuk membara. Apakah itu mengancam jiwa? Atau Anda baru saja makan besar dan merasakan sensasi terbakar di dada? Sakit makan? Mungkin, tetapi ada kemungkinan nyeri dada disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke jantung atau angina atau serangan jantung yang sebenarnya. Berapa banyak gejala heartburn, pedih panas di ulu hati, dan serangan jantung yang tumpang tindih? Heartburn, angina, dan serangan jantung mungkin terasa mirip. Bahkan dokter yang berpengalaman tidak selalu dapat membedakan dari riwayat kesehatan Anda dan pemeriksaan fisik. Itu sebabnya, jika Anda pergi ke ruang gawat darurat karena nyeri dada,
Anda akan segera menjalani tes untuk menyingkirkan kemungkinan serangan jantung. Apa hal terbaik yang harus dilakukan jika Anda mengalami nyeri dada dan Anda tidak yakin apa penyebabnya? Hubungi dokter Anda jika Anda mengalami episode nyeri dada yang tidak dapat dijelaskan, yang hilang dalam beberapa jam, dan Anda tidak mencari perhatian atau minta pertolongan medis. Baik mulas, heartburn, dan serangan jantung yang berkembang dapat menyebabkan gejala yang mereda setelah beberapa saat. Rasa sakit tidak harus bertahan lama untuk menjadi tanda peringatan. Berikut 12 tips untuk mencegah atau menghilangkan nyeri ulu hati atau heartburn di malam hari. 1. Tidur miring ke kiri. 2. Turunkan berat badan meski hanya sedikit. 3. Tidur dengan badan bagian atas ditinggikan. 4. Tidur dengan pakaian longgar. 5. Hindari makan makanan yang memicunya rasa nyeri di ulu hati. 6. Upayakan agar makan malam 2-3 jam sebelum tidur. 7. Rileks atau jangan stres ketika sedang makan. 8. Makan badan tegak sehabis makan, jangan sehabis makan langsung tiduran. 9. Jangan melakukan olahraga segera sehabis makan. 10. Mengunyah permen karena air ludah akan membersihkan asam lambung yang ada di kerongkongan. 11. Berhenti merokok. 12. Bicarakan dengan dokter tentang obat yang diminum karena beberapa jenis obat menyebabkan iritasi lambung. Demikian video kali ini tentang kaitan antara sakit nyeri ulu hati dengan gastritis, atoma, GERD, dan serangan jantung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.